Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'a, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Belado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pada video kali ini, saya akan merefleksikan diri saya berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu guru hebat, refleksi diri saya pada pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, yaitu murid dijadikan sebagai objek dalam proses pembelajaran. Seringkali guru mentransfer pengetahuan kepada murid dengan cara ceramah, sehingga murid tidak banyak memiliki ruang dalam proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, masih berfokus pada aspek kognitif, artinya pembelajaran masih mengutamakan pada terselesaikannya seluruh materi yang diajarkan, serta tercapainya pada kriteria ketuntasan minimum yang harus dicapai oleh murid. Berikutnya, guru masih kurang memahami karakter murid. Pembelajaran dilaksanakan secara monoton tanpa adanya variasi model atau metode yang digunakan. Di sini, guru masih menganggap bahwa gaya belajar dan kemampuan murid masih dianggap sama. Kemudian kelas terasa hening dan sepi. Dengan metode atau model pembelajaran yang masih monoton, maka anak sedikit demi sedikit akan kehilangan minat dan motivasi belajarnya. Hal ini akan mengakibatkan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran juga rendah. Apa yang terjadi? Maka kelas terasa hening dan sepi. Kemudian guru masih kurang mampu untuk menuntun murid, di mana guru kurang bisa untuk membimbing dan menuntun murid dalam menemukan dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Dengan perubahan zaman yang sangat dinamis, informasi dapat diperoleh dari mana saja dan kapan saja. Maka, di sini guru berperan sebagai filtrator dan penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid yang relevan. Kemudian, proses belajar berpusat pada murid. Lebih banyak dalam melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan project based learning, sehingga diharapkan murid mampu berinteraksi dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu pembelajaran yang mendorong berkembangnya aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, dan sosial dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang dapat dilaksanakan di dalam kelas. Berikutnya, memahami dan menghargai karakteristik murid, yaitu dengan menghargai karakteristik belajar murid yang beragam. Di antaranya adalah gaya belajar serta minat dan bakat murid, sehingga guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat zaman murid ataupun kodrat alam murid.
Bapak Ibu guru hebat, pada pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat dengan melibatkan murid. Kesepakatan kelas yang efektif akan meningkatkan rasa hormat, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif, di mana murid dapat memecahkan masalah, merumuskan dan menjawab pertanyaan, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas, serta pembelajaran kooperatif yang mana murid bekerja dalam tim dalam masalah dan proyek. Yang berikutnya, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Melaksanakan pembelajaran yang menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid yang dimiliki saat ini, seperti pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memang sangat dekat dengan murid. Selain itu, dapat juga menerapkan sistem Among sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, menyesuaikan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada ketercapaian kognitif atau ketuntasan belajar berdasarkan KKM saja, akan tetapi dapat mengembangkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial murid. Bapak Ibu guru hebat, dari refleksi yang sudah saya lakukan pada modul 1.1, maka saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman murid. Yang berikutnya, dalam melaksanakan pembelajaran harus berpusat atau berorientasi pada murid. Yang berikutnya adalah pendidikan tidak hanya terkait dengan capaian akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Bapak Ibu guru hebat, demikian video yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi dan kesimpulan pada modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat sekalian.